Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ilmi Usratin Khairiyah MAP selaku dosen pembimbing saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul implementasi program sistem pelayanan rakyat Sidoarjo atau Sipraja sebagai perwujudan smart governance. Yang pertama yaitu latar belakang. Sipraja versi 2.0 resmi di-launching pada tanggal 25 September 2019 oleh pemerintah Kabupaten atau Kota Sidoarjo sebagai bentuk perwujudan dari Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang tata kelola teknologi dan komunikasi menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo. Program ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membuat program Sipraja dengan harapan masyarakat lebih mudah menerima pelayanan. Warga desa dapat mengajukan permohonan hanya melalui ponsel genggam saja. Peningkatan pelayanan seperti ini memberikan manfaat bagi birokrasi publik khususnya Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, membuktikan upaya serius dari pihak yang bertanggung jawab meningkatkan daerah setempat supaya membuka mata secara lebar dengan adanya pemanfaatan teknologi digital secara berkelanjutan. Permasalahan umum layanan publik yakni permasalahan yang sering ditemui pada pelayanan publik yaitu pada saat pelayanan dilakukan secara konvensional atau tatap muka, masyarakat mendapatkan kesulitan di mana harus datang untuk mengurus layanan kependudukan, harus mengantri menunggu surat dibuatkan di kantor desa tersebut. Selanjutnya yaitu Sipraja di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo. Dari jumlah pemohon layanan melalui aplikasi Sipraja di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, dalam periode tahun 2022 hanya berjumlah 853 pemohon layanan, sedangkan dalam periode tahun 2020 berjumlah sebanyak 2.585. Dalam periode tahun 2021 berjumlah 2.839 pemohon layanan. Angka tersebut justru menurun pada tahun 2022. Selain masih ada beberapa warga yang belum bisa beradaptasi dengan program tersebut karena dirasa lebih sulit, harus melalui proses download dulu, daftar akun, sedangkan masyarakat ingin surat yang diajukan segera dibuatkan, sehingga menimbulkan perdebatan antara warga dan perangkat desa. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa sosialisasi yang tidak sampai hingga ke warga. Dan pada tahun 2022 aparatur desa membuka kembali layanan offline. Mengapa program Sipraja di Desa Suko? Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aplikasi Sipraja karena sosialisasi tidak sampai turun hingga ke masyarakat. Yang kedua yaitu jumlah pemohon layanan Sipraja tahun 2022 menurun. Yang ketiga yaitu aparatur Desa Suko membuka kembali layanan offline di tahun 2022. Yang keempat yakni penanggung jawab aplikasi Sipraja justru kasih TU, bukan kasih pelayanan. Penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu oleh Slamet Riyadi, Anai Sawitri dan Suasa tahun 2020 dengan judul implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Totole Kecamatan Ambi Babu Kabupaten Parigi Moutong. Yang kedua yaitu oleh Iqra Sahnur, Muhammad Thohir dan Nasrul Haq pada tahun 2022 dengan judul implementasi program jaringan elektronik akses atau JK data center di kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto. Yang ketiga yaitu oleh Gading Gamaputra, Nur Aini Rosalin ya Khairunisa dan RD Husairi pada tahun 2022 dengan judul penerapan standar pelayanan publik melalui aplikasi Sipraja, sistem pelayanan rakyat Sidoarjo di kantor Kelurahan Celep. Selanjutnya yang pertama yaitu lokasi penelitian di pemerintahan Desa Suko Kecamatan Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
teknik penentuan informan, yakni dengan teknik purposive sampling, di mana teknik pengambilan sampel dengan aspek-aspek tertentu yang dianggap dapat menghasilkan data yang maksimal. Fokus penelitian, bagaimana penerapan program sistem pelayanan rakyat Sidoarjo atau Sipraja sebagai perwujudan smart governance dengan teori implementasi menurut Edward III, dengan menyoroti 4 indikator, antara lain yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga disposisi, yang keempat yaitu struktur birokrasi. Hasil dan pembahasan. Implementasi program sistem pelayanan rakyat Sidoarjo atau Sipraja sebagai perwujudan smart governance di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan data dan informasi digali dari hasil observasi, penelitian, wawancara, survei, literatur, dan lain-lain. Dan hasil penelitian tersebut dibahas di bawah ini. Dalam penelitian berjudul Implementasi Program Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo atau Sipraja sebagai perwujudan Smart Governance yang dilakukan di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan teori Edward III. Ada 4 kriteria implementasi kebijakan. Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena beberapa masalah yang dibahas di latar belakang masalah. Isu-isu tersebut sejalan dengan indikator terhadap implementasi kebijakan menurut teori Edward III yang menyoroti 4 indikator, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga disposisi, yang keempat yakni struktur birokrasi. Selanjutnya yaitu yang pertama komunikasi, menyampaikan informasi melalui sosialisasi, yang kedua yaitu kejelasan, menyampaikan melalui detail informasi mengenai bagaimana langkah-langkah penggunaan aplikasi Sipraja. Yang indikator yang kedua yakni sumber daya, menyorot sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Yang ketiga yakni disposisi, yaitu sikap dan respon. Yang keempat yaitu struktur birokrasi yang memuat fragmentasi dan standar operating prosedur atau SOP aplikasi Sipraja. Yang pertama yaitu indikator komunikasi. Sosialisasi yang terjadi di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo terkait pelayanan publik program Sipraja mencerminkan seberapa baik Desa Suko di Kabupaten Sidoarjo berkomunikasi. Dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengukur apakah masyarakat yang dikomunikasikan oleh program Sipraja. Aspek komunikasi pada pemerintah Desa Suko merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan program Sipraja, karena penting untuk disosialisasikan kepada semua warga desa. Dalam hal ini berupa pencapaian komunikasi yang dilakukan dalam program Sipraja, salah satunya yaitu sosialisasi antara pihak Desa Suko dengan RT RW setempat, dan setelah itu dilanjutkan dari pihak RT RW mensosialisasikan kepada masyarakat di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo mengenai kebijakan sistem pelayanan rakyat Sidoarjo atau Sipraja. Selain itu, staf administrasi akan memandu masyarakat mulai dari langkah-langkah penggunaan langsung dengan aplikasi Sipraja, dimulai dari alamat web dan diakhiri dengan proses pendaftaran. Diharapkan kepada RT RW yang telah disosialisasikan dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat bagaimana cara menggunakan aplikasi layanan tersebut. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh RT RW dinilai kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang belum mengetahui atau memahami aplikasi Sipraja. Pendekatan komunikasi juga mencakup peran RT RW di Desa Suko dalam melakukan sosialisasi ke daerah sekitar yang kurang berhasil. Berdasarkan temuan lapangan, penulis masih ada beberapa RT RW yang belum mengetahui program Sipraja karena oleh RT RW sosialisasi tidak diteruskan ke masyarakat. Yang kedua yaitu aspek sumber daya. Secara kualitas, operator sudah dilatih dan sudah bisa menjalankan program Sipraja. Menurut keterangan dari operator Sipraja sekaligus sebagai narasumber, pelatihan tersebut biasa disebut dengan BIMTEK Sipraja. Pelatihan tersebut biasanya diadakan rutin 2 kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Pemkab Sidoarjo dan terkadang pihak Kecamatan Sidoarjo.
Pemateri yang dihadirkan biasanya beragam tergantung permasalahan yang akan dibuat pelatihan. Misalnya, materi peran digitalisasi pelayanan, pemateri akan diisi oleh asisten pemerintahan. Pemateri menunjuk entry aplikasi Sipraja dan pelatihan operasional web desa atau kelurahan, pemateri akan diisi oleh bagian pemerintah dan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo. Dari segi anggaran, aplikasi Sipraja tidak ada alokasi anggaran khusus dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pemerintah Desa Suko Kecamatan Sidoarjo. Karena pemerintah Desa Suko hanya bertindak sebagai pejabat dan pelaksana program atau lembaga aplikasi. Masyarakat memiliki dua sarana akses untuk pelayanan, baik melalui website di www.sipraja.sidoarjo.go.id maupun melalui aplikasi yang bisa diunduh di Play Store. Bagi yang tidak memiliki ponsel, pemerintah Desa Suko Kecamatan Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo juga menyediakan komputer atau Wi-Fi gratis untuk membantu masyarakat. Disediakan juga printer dan juga ruang tunggu yang nyaman, serta akan didampingi oleh perangkat desa untuk proses pendaftaran aplikasi Sipraja. Yang ketiga yaitu disposisi. Beberapa strategi sudah dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik di Desa Suko, antara lain yang pertama yaitu operator Sipraja diberikan tanggung jawab untuk 24 jam online aplikasi Sipraja bila diperlukan. Apabila masih ada masyarakat yang datang dengan pengajuan pelayanan offline, pihak layanan aparatur desa akan mengarahkan untuk membuat permohonan melalui aplikasi Sipraja. Sekaligus diajarkan bagaimana cara mendaftar dan pengajuan aplikasi tersebut. Temuan didapatkan pada saat masyarakat datang ke balai desa untuk melakukan pelayanan secara manual atau tatap muka. Perangkat desa menjelaskan bahwa dianjurkan untuk melakukan pelayanan secara online melalui aplikasi Sipraja. Namun ada beberapa warga yang belum bisa menerima hal tersebut karena dirasa lebih sulit harus melalui proses download aplikasi dulu dan daftar akun, sedangkan masyarakat ingin surat yang diajukan segera dibuatkan, sehingga menimbulkan perdebatan antara warga dan perangkat desa. Hal tersebut dapat ditangani oleh pemerintah desa dengan membantu untuk membuatkan permohonan yang diinginkan melalui komputer di kantor. Jika dirasa persyaratan sudah memenuhi, maka masyarakat bisa datang kembali besok untuk mengambil hasilnya. Yang keempat yaitu struktur birokrasi. Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam implementasi program atau kebijakan sangat diperlukan agar pelaksananya lebih spesifik. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dalam suatu organisasi dibuat agar penyelesaian tugas menjadi fokus. Bapak Sabari selaku Kepala Desa Suko Kecamatan Sidoarjo memberikan tanggung jawab kepada Ibu Rani Hastari sebagai penanggung jawab program aplikasi Sipraja, serta 3 perangkat desa sebagai penerima layanan. Salah satu SOP yang dijelaskan menurut Ibu Rani selaku narasumber yakni mengenai SOP pembayaran yang dimaksudkan adalah yang dikeluarkan oleh masyarakat yang menerima pelayanan melalui program Sipraja di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo. Operator Sipraja akan memberikan keterangan pada kolom yang tersedia di aplikasi Sipraja terkait surat permohonan yang sudah selesai diproses, maka surat bisa diambil di kantor pemerintahan desa atau di print secara mandiri. Dari keterangan tersebut, masyarakat bisa tahu jika surat yang sudah selesai diproses bisa diambil langsung di kantor pemerintahan Desa Suko secara gratis. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan penelitian yang sudah dijelaskan mengenai implementasi sistem pelayan rakyat Sidoarjo atau Sipraja di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program Sipraja merupakan suatu proses inovasi pelayanan baru atau peningkatan. Dari faktor komunikasi sudah cukup baik, hanya saja perlu diperbaiki lagi dari beberapa RT RW yang seharusnya menyampaikan informasi hingga ke masyarakat. Dari faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program Sipraja di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo sudah efektif karena sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari faktor disposisi sudah baik karena para pemerintah Desa Suko sudah melakukan tugasnya secara optimal, melayani dengan sikap yang ramah serta ikut membantu masyarakat yang belum paham
penggunaan aplikasi Sipraja, serta operator ditugaskan untuk sebisa mungkin online di luar jam tugas kerja. Untuk faktor struktur birokrasi sudah cukup baik mengenai bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab pelayanan program Sipraja, serta SOP mengenai tidak adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat perihal surat yang diajukan, yakni hasilnya bisa diambil langsung di kantor pemerintah Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo secara gratis. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.